Memori lama Roberto Mancini kepada Federico Chiesa. Pernyataan soal pemain favorit tersebut tak lepas dari memori lama antara Mancini dengan ayah Chiesa, Enrico Chiesa. Mancini dan Enrico Chiesa pernah satu seragam ketika keduanya berada di Sampdoria. Jauh sebelum penyerang Juventus itu meledak, Mancini sempat mengatakan pemain favoritnya, dia adalah Federico Chiesa. Sesekali saya berhenti dan melihat Federico. Saya merasa bisa melakukan perjalanan waktu, kata Roberto Mancini yang dikutip dari The Guardian. Dia Federico Chiesa sangat identik dengan Enrico, tipuannya yang sama, akselerasinya juga tendangan yang serupa, ungkap Allenatore Gugliazzurri. Kesamaan-kesamaan yang disebutkan Mancini menjawab prediksinya terwujud. Mantan pelatih Lazio dan Manchester City itu pernah meramalkan sekaligus menggambarkan Chiesa bisa meledak kapan saja. Federico Chiesa, Spanyol sudah, Italia kini fokus hadapi final. Penyerang timnas Italia Federico Chiesa mengaku sangat gembira usai Gugliazzurri berhasil menyingkirkan timnas Spanyol dari Piala Eropa 2020. Chiesa mengklaim kini fokus Italia adalah tampil di laga final. Timnas Italia meneruskan penampilan apik mereka di Piala Eropa 2020 dengan memastikan diri tampil di babak final turnamen 4 tahunan tersebut. Kepastian tersebut didapatkan oleh Gugliazzurri usai mereka meraih kemenangan dramatis atas timnas Spanyol di Stadion Wembley, London, Rabu 7 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Sesaat setelah laga usai, Chiesa mengaku sangat bahagia usai timnya memastikan satu tempat di laga pamungkas. Chiesa juga memastikan bahwa Italia langsung mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi pemenang pertandingan Inggris versus Denmark di laga final yang digelar pada 11 Juli mendatang. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata terkait emosi yang saya rasakan, ujar Chiesa dilansir dari laman resmi UEFA. Anda tahu ini merupakan pertandingan yang sangat sulit. Pada malam ini Spanyol tampil hebat, tapi kini kami sudah berada di final dan kami akan kembali ke sini pada tanggal 11 Juli nanti. Dan lihat nanti apakah yang terjadi, pungkasnya. Leonardo Bonucci klaim Spanyol hadirkan laga tersulit dalam karirnya. Leonardo Bonucci mengakui kemenangan Italia atas Spanyol di semifinal Piala Eropa 2020, Rabu 7 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Merupakan pertandingan tersulit yang pernah dilakoni olehnya. Spanyol mendominasi di sepanjang laga, dan Leonardo Bonucci mengakui bahwa ini merupakan pertandingan terberat yang pernah dimainkan olehnya sepanjang karir. Itu adalah pertandingan terberat yang pernah saya mainkan. Saya memberi selamat kepada Spanyol atas apa yang mereka tujukan kepada kami. Namun sekali lagi, Italia menunjukkan hati, determinasi, dan kemampuan untuk melalui momen sulit. Dan lotre penalti memenangkan kami, kata Bonucci kepada Rai Sport. Kemenangan yang Anda raih setelah menderita selalu menjadi yang paling memuaskan. Menurut pelatih Roberto Mancini, taktik Luis Enrique di awal pertandingan dengan mencadangkan Morata dan bermain dengan false nine menjadi kunci bagi La Furia Roja mendominasi, dan Bonucci setuju soal itu. Kami tahu bahwa mereka bisa mencoba beberapa kejutan, karena Luis Enrique sudah sering melakukannya beberapa kali dalam karir. Mereka sering berubah di lini serang dan tidak memberikan kami titik acuan. Namun kami berhasil membawa pulang hasil bersejarah hati orang-orang Italia, lanjutnya. Kini hanya tinggal 1 cm lagi, hanya 1 cm lagi. Itu luar biasa dari apa yang telah kami lakukan. Namun kami belum boleh merasa puas, kami ada di final. Itu akan dilaksanakan dalam 5 hari, dan kami memerlukan rasa lapar yang sama, dan semangat untuk membawa pulang trofi ini setelah bertahun-tahun, pungkas sang defender Juventus. Italia baru meraih trofi Piala Eropa pada 1 kali kesempatan, yaitu pada tahun 1968 silam. Sejak saat itu mereka sudah masuk final 2 kali, yaitu pada tahun 2000 dan 2012, namun selalu kalah. Lagi, keluarga penyerang pesakitan Spanyol jadi sasaran perundungan. Keluarga penyerang Spanyol Alvaro Morata menjadi sasaran perundungan setelah tim Matador tersingkir dari semifinal Euro 2020.
Spanyol bersua Italia pada laga semifinal di Stadion Wembley, London, Inggris, Rabu 7 Juli 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti karena kedua tim bermain 1-1 pada 90 menit waktu reguler. Alvaro Morata yang maju sebagai penendang keempat Spanyol gagal menaklukkan penjaga gawang Italia, Gianluigi Donnarumma. Ia mengikuti jejak Daniel Olmo, eksekutor pertama La Furia Roja yang juga tidak berhasil melakukan tugasnya. Alhasil Spanyol tersisih setelah kalah adu penalti 2-4. Kegagalan Morata mengeksekusi penalti membuatnya menjadi bahan cibiran bagi supporter Spanyol yang tidak puas. Masalahnya perundungan bukan cuma terjadi ke penyerang Juventus tersebut. Keluarganya pun menjadi sasaran aksi jempol warganet yang gagal menjawab perkataan mereka di ranah dunia maya. Istri Morata, Alice Campelo, mengunggah beberapa bukti tangkapan layar yang berisi pesan-pesan tidak terpuji warganet untuk dirinya, serta 3 anak laki-laki di keluarga Morata Campelo. Campelo tidak bisa menoleransi pesan-pesan kebencian tersebut. Ia mengingatkan bahwa warganet untuk bisa berbijaksana menggunakan media sosial. Saya sejujurnya tidak merasa terusik oleh pesan-pesan semacam ini. Menurut saya ini bukan soal tim yang mereka dukung, tetapi ada juga faktor abai, tulis Campelo. Kalau saja yang membaca adalah perempuan yang mungkin lebih sensitif daripada saya, pesan-pesan semacam ini akan jadi masalah. Perempuan berkebangsaan Italia tersebut juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang seharusnya menyatukan. Alih-alih menjadi alasan untuk melakukan perundungan, ingatlah bahwa olahraga yang menyatukan dan bukan untuk saling menjatuhkan. Semoga kedepannya ada tindakan serius untuk orang-orang yang mengirim pesan seperti ini. Tindakan mereka sangat memalukan dan tidak bisa diterima. Ini bukan pertama kali keluarga Morata menjadi sasaran perundungan dari warganet. Sebelumnya, mantan pemain Real Madrid tersebut membeberkan bahwa ia mendapatkan ucapan kasar dari seorang supporter di Euro 2020. Ia juga menjauhi ponselnya karena mendapatkan serangan secara virtual. Diindikasikan Morata menjadi sasaran tembak warganet yang kurang beradab karena kesulitan mencetak gol pada fase grup Euro 2020.